di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan atas berkat dan karunia yang boleh kami nikmati di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Saat ini kami Tuhan boleh berkumpul meskipun melalui media internet Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan boleh memberkati moderator kami Kak Evelyn yang akan menyampaikan bimbingan kursus guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan buat kami guru sekolah minggu kami dapat memberikan yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih Tuhan boleh memberkati dimanapun guru sekolah minggu yang mengikuti kursus sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga sinyal internet boleh kami nikmati, kami boleh menikmati Tuhan perjalanan di dalam Ya, terima kasih Abang Dion. Teman-teman, kita akan mulai sesi ini ya, kursus ini. Saya serahkan kepada Kak Evelyn. Silakan Kak Evelyn. Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Wah, terima kasih. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai pertemuan kita hari ini tentang masih menyambung materi kemarin, bercerita dengan boneka tangan part 2. Hari ini saya enggak banyak ngupas materi lain lagi sama seperti kemarin ya, udah ini. Sekarang saya mau fokus ke teknik kita bercerita. Dari beberapa teman-teman yang sudah mengirim, terima kasih banyak, sudah berusaha. Ada yang sepertinya tuh pasti lagi sibuk mengurusi urusan domestik di rumah ya, tapi masih menyempatkan diri untuk membuat rekaman video. Kemudian ada yang khusus meletakkan kamera dengan tenang sampai selesai, itu membutuhkan waktu yang khusus. Ada juga yang kakak yang terbiasa bercerita, sepertinya udah sering bercerita. Ada juga yang berusaha untuk tidak menggerakkan bibirnya saat bercerita dengan boneka, luar biasa sekali. Jadi begini hasil yang saya evaluasi sedikit saja. Yang pertama teman-teman, saya langsung itu dulu ya, saya evaluasi dulu ya. Yang pertama, ini bukan berarti terus teman-teman sudah, aduh salah nih, salah enggak. Tapi kita mau fokus supaya lebih baik lagi. Yang pertama, kalau terpaksa kita mengubah teks yang ada, karena menyesuaikan dengan karakter boneka, itu nggak apa-apa. Tadi maaf saya kurang ingat namanya, tapi ada yang membawakan ceritanya, teksnya kan kelinci ya. Kelinci karena memang kelinci telinganya panjang, dan dia pendengarannya sampai 3 kilometer. Ternyata nggak ada boneka kelinci nih. Jadi ada kakak yang menggunakan boneka singa, boneka singa. Dan dia bukan singa ya, seperti anjing atau apa, dia menggantinya pendengaran menjadi penglihatan. Penglihatannya tajam gitu. Ada juga yang tetap menggunakan teksnya telinga, padahal ini binatangnya karakter yang dibawa itu nggak ada kelebihan di telinga itu gitu. Itu sebenarnya sebaiknya diubah aja. Kalau kodok tadi ya. Karena bonekanya kodok, nggak ada salahnya tuh diganti memberitakan bahwa udah mau hujan gitu. Jadi teman-teman yang lain, warga hutan yang lain, warga pedesaan yang lain, mereka bisa bersembunyi karena mau hujan gitu. Kemudian poin kedua yang saya catat adalah kontak mata. Siapa yang menghadap ke kamera, siapa yang ngomong. Jadi kalau bonekanya ngomong, meskipun pakai suara kita sendiri, usahakan boneka yang menghadap ke kamera, bukan kita yang sibuk ke kamera, bonekanya hilang gitu. Nanti anak-anak bingung nih siapa yang ngomong gitu, karena boneka kita kan nggak bisa buka tutup mulut. Kemudian ketika bonekanya ngomong ke kita, usahakan saling menghadap. Mana ya bonekanya? Nih, ketika bonekanya menghadap ke kita, ketika bonekanya ngomong sama kita, ketika boneka ngomong sama kita, usahakan bonekanya menghadap kita juga ngomong menghadap ke boneka, tatap matanya. Hah, iya Kak Elin, begitu. Jadi bukannya, iya kakak, tadi aku mendengar bunyi kokok. Oh ternyata Cindy mendengar kokok. Anak-anak akan rancu. Siapa yang berbicara? Gitu ya. Kemudian berikutnya,
Yang saya catat lagi adalah suara. Poin ketiga, suara. Nggak masalah kita menggunakan suara pribadi kita, nggak masalah kita menggunakan suara asli kita untuk menyuarakan boneka, tetapi usahakan suaranya itu diubah temponya deh, jadi nggak terlalu sama persis dengan suara kita. Misalnya saya menggunakan suara saya seperti ini, kemudian boneka saya satu lagi, nih, saya mau pakai suaranya persis kayak saya, tapi temponya sebaiknya diubah. Nah, jadi ya begini. Oke, terima kasih. Saya sudah berbicara. Nah, jadi Rongrong, sekarang kamu yang ngomong sama teman-teman ya. Oke, baiklah. Saya berbicara kepada teman-teman semuanya. Halo semuanya, selamat malam. Temponya lebih baik diubah. Kemudian, yang berusaha nggak gerak bibirnya itu ternyata lupa menggerakkan boneka. Jadi bibirnya nggak gerak, boneka juga diem. Gini. Iya, terima kasih. Sekarang saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Jadi adik-adik, ternyata si Inci sekarang tahu apa yang dia lakukan. Kemudian malam hari itu, saya tergigit-tergugah keluar mencari makanan. Kurang jelas siapa yang bicara. Seandainya sudah bisa berusaha untuk tidak menggerakkan bibirnya, bonekanya begini. Iya, aku agak malu ini karena banyak penonton yang melihat aku. Akan lebih sempurna gitu ya. Oke. Begitu evaluasi yang saya catat. Kalau nanti ada yang mau bertanya dari video yang ditonton tadi, boleh ditanyakan. Sekarang kita masuk ke materi yang saya siapkan hari ini. Ya, pertama, tolong dibantu ya Kak Monica. Halaman pertamanya itu mengenai penting. Tujuan dan tema setiap kita pasti sudah ada. Ada tim yang menyusun tema, atau mungkin diri sendiri mempersiapkan sekolah minggunya, atau mempersiapkan channel pribadi untuk sekolah minggu, untuk pelayanan anak-anak. Yang pasti, tujuan dan tema cerita harus disiapkan dengan baik. Kemudian, masalah yang ada, kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian, yang ketiga, kenali dan persiapkan tokoh atau karakter boneka kita. Kemarin sudah kita pelajari juga, hari ini akan saya perdalam lagi. Yang poin keempat, pelajari teknik dengan baik. Ya, yuk selanjutnya Kak. Yang halaman berikutnya. Oh, lagi. Nah, ini. Kenali dan persiapkan tokoh boneka. Tokohnya ada manusia, hewan, manusia, hewan, tumbuhan, atau tokoh abstrak. Caranya gimana? Beli banyak yang jual, atau buat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Nih, sebagai contoh, ini baru saya buat sendiri. Ini menggunakan sendok. Kalau kemarin sendok untuk makan dan untuk latihan, ternyata sendok juga bisa untuk bikin karakter. Tokoh, seorang anak laki-laki, entah siapa namanya, mau jadi apa ini. Kita butuh boneka karakter nih, boneka anak laki-laki, tapi saya nggak punya boneka laki-laki. Sangat dilarang ketika kita butuh karakter laki-laki, tapi kita cuma punya boneka kelinci. Sangat dilarang. Adik-adik anggap ya, ini boneka anak laki-laki. Itu nggak boleh ya. Jadi ketika butuh boneka laki-laki, kalau dana terbatas untuk beli, kita buat sendiri. Sekaligus bisa untuk prakarya anak-anak ya. Butuh boneka perempuan, ini boneka perempuan saya. Ternyata nggak ada rambutnya. Bisa nggak untuk bercerita? Saya nggak punya benang wool, saya nggak punya apa-apa untuk bikin rambut, spidol juga habis. Bisa nggak untuk bercerita? Bisa, tapi jangan pula untuk bercerita Putri Rapunzel dengan boneka ini. Karena apa? Secara kasat mata, secara dilihat bonekanya nggak punya rambut. Bisa aja diceritakan tentang seorang anak perempuan yang menderita sakit, yang terpaksa rambutnya harus digundul. Tapi dia nggak minder. Karena apa? Karena anak ini tahu bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan memberikan keistimewaan.
Iya teman-teman, ternyata aku pandai bernyanyi. Wah, kamu bisa bernyanyi? Oh, ya jelas bisa. Meskipun gak ada rambutnya, aku pintar bernyanyi loh, Kak. Wah, teman kita ternyata pandai bernyanyi. Gitu. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan boneka tumbuhan. Bisa juga tokoh abstrak. Tokoh abstrak tuh gimana? Tokoh abstrak itu seperti boneka saya satu yang tadi. Nah, ini. Ini boneka apa coba? Ini nggak jelas ini boneka apa. Tapi kita bisa menggunakannya untuk bercerita. Singa bukan singa. Tuh, boneka apa ini? Aku nggak tahu. Oh, ya maaf Kak, suaranya iya, Ah, oke, ya. gimana Kak? Tadi Tadi kepencet ya? iya mundur sedikit Kak, ter-unmute dia. Oh, Oke, terima kasih Kak, ya. oke. Sampai mana tadi? Boneka abstrak. Ini nggak tahu nih boneka apa, tapi bisa kita pakai untuk bercerita. Tapi tetap saja, jangan sampai memecahkan konsentrasi anak. Ular, boleh dianggap seperti ular, gunakan suara ular. Apalagi seperti boneka barong gitu ya. Nah, selanjutnya, gimana bisa mendapatkan boneka itu? Bisa beli atau bisa juga membuat sendiri dengan memanfaatkan bahan yang ada. Sebenarnya saya menyisipkan video-video cuplikan cara membuat bonekanya apa, tapi ternyata bermasalah nggak bisa dikirim PowerPoint-nya. Jadi nanti akan saya kirim ke Kak Ivo ya, Kak Ivo. Jadi bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Kemudian selanjutnya teknik. Nah, ini teknik memainkan boneka. Ini yang mau kita perdalam bersama-sama ya, teman-teman. Udah, yang berikutnya Kak Monica. Apakah ya. Yang pertama, posisikan boneka sejajar dengan pencerita. Ya, posisikan boneka sejajar dengan pencerita. Jangan sampai hanya untuk menutupi mulut kita, boneka begini. Ini nggak perlu. Atau supaya menghadap ke kamera, bonekanya begini. Ini tidak perlu kalau tanpa alasan. Kemudian berikutnya, karena terlalu lelah mungkin malas mengangkat atau demi menutupi kakinya supaya nggak terlihat menggantung, orangnya segini, bonekanya di sini. Jangan. Maksimalkan semaksimal mungkin boneka dekat dengan pencerita, tapi tidak terlalu menempel. Ya, jadi bisa bertatap-tatapan, bisa menghadap ke depan, bisa memanggil juga kalau perlu, gitu ya. Kemudian berikutnya, pastikan tangan pencerita lentur saat memainkan boneka. Lentur maksudnya bagaimana? Jangan kaku, atau bahkan kadang nggak bergerak karena terlalu kaku, sama sekali nggak bergerak. Bukan berarti gerak begini artinya salah ya, enggak. Yang pasti usahakan ketika kita berbicara, boneka pun bergerak. Jadi nggak seperti benda mati, benar-benar benda mati. Tapi kita mau berusaha membuat supaya anak-anak tahu ini tuh lucu loh bonekanya gitu. Kemudian berikutnya, perhatikan kontak mata. Kontak mata apa? Boneka dengan kamera. Ketika boneka yang berbicara, usahakan boneka menghadap ke kamera. Kitanya nggak perlu harus di depan kamera gini, bonekanya menghilang. Kalau bonekanya yang ngomong, usahakan boneka menghadap ke kamera. Menghadap ke ini ya, menghadap ke layar kameranya, bukan ke layar HP kita atau ke layar hasil gambar kita. Jadi usahakan lihat ke kameranya. Perhatikan kontak mata boneka dengan kita, kapan kita harus menghadap boneka, kapan kita menghadap kamera, dan bonekanya ke kamera. Nah, boneka kamera seperti ini ya teman-teman. Jadi coba saya baca ini dengan bonekanya salah hadap ya. Jadi, kemudian Kak Elin, bonekanya harus menghadap ke kamera. Jadi, teman-teman kalau bercerita, bonekanya hadap ke kamera ya, supaya senang. Gitu. Ya, selanjutnya,
sebisa mungkin selipkan interaksi. Untuk kegiatan online, bisa diganti dengan improvisasi mandiri. Misal, boneka menggaruk-garuk wajah. Jadi adik-adik, malam itu ketika kelinci keluar, tunggu. Kamu kenapa? Ini mukaku gatal. Ih, mukanya gatal. Ah, udah cerita lagi ya. Ya silakan Kelin. Oh, terima kasih. Nah, begitu namanya improvisasi mandiri. Selanjutnya, saat kegiatan dilakukan on-site atau berhadapan langsung dengan anak-anak, jangan larang anak untuk menyentuh boneka jika itu akan mengubah alur cerita. Maksudnya adalah bukan berarti terus, loh nanti kalau dipegang, ditarik-tarik kan Kak, nggak bisa cerita, bonekanya rusak. Boneka saya udah jadi korban. Tapi intinya, jangan terus dilarang. Maksudnya begini, ketika kakak hingga suatu pagi terdengar suara dari jauh dan si kelinci mendengar suara itu. Aduh, Kemudian, ih tunggu dulu, jangan ditarik. Kakak lagi cerita nih nak. Sana. Ini, kakak selesaikan dulu cerita kakak. Jangan diganggu. usahakan tidak seperti itu. Tapi ketika kakak bercerita, kemudian anak berusaha untuk mencari perhatian si boneka ini. Oh, iya kan, diusahakan alihkan perhatian supaya anak melepas boneka kita, karena kita masih mau bercerita menggunakan boneka ya. Usahakan alihkan perhatian anak supaya nggak menarik boneka kita, tetapi anak juga tahu, libatkan dia dalam cerita. Misalnya, Teman, tolong, ayo kita harus segera sembunyi. Tolong aku, selamatkan aku. bawa anak ikut pergi dengan boneka ini, nggak apa-apa gitu. Kemudian, agar cerita kita menjadi lebih menarik, kakak, siapkan panggung minimalis agar ceritanya semakin menarik. Nanti contoh-contoh panggungnya segala macam akan saya kirimkan via WA ya. Selanjutnya, atau ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Boleh, atau mungkin suara saya kurang jelas, mohon maaf, semoga jelas suara saya. Ada yang mau ditanyakan, Kak, sampai di sini? Belum ada, Kak Evelyn. Belum ada Ruang ya? chat masih. Oh, Ya. Oke, siap. Ya. Saya lanjut ya, Kak ya. Ya, silakan Kak. Berikutnya Kak Monica, tolong, terima kasih Kak Monica. Nah, upayakan posisi boneka lebih tinggi dari dada agar gerakan tangan saat memainkannya bisa lebih leluasa tanpa mengesampingkan posisi tangan yang satunya. Maksudnya adalah dada kita di sini, usahakan boneka ini lebih tinggi dari dada kita. Selain untuk menjaga kontak mata, ini bisa juga untuk membuat tangan kita tetap luas. Coba deh praktekkan sekarang semuanya. Coba pegang bonekanya. Ayo. Ayo, aku terbang. Loh. Pegang bonekanya. Letakkan di atas posisi dada kita. Kan lebih enak kalau ngomong. Coba. Terus usahakan tangannya gerak-gerak. Coba. Wah, aku ngantuk. Sekarang berikutnya. Punya abang itu kurang tinggi deh bang. Yang abang yang apa tuh? STMS Pasaribu Perlagutan Selambu. Abang, di atas dada gini lebih enak. Sekarang coba berikutnya, mainkan di bawah coba. Enak mana untuk menggerakkan tangannya? Coba diposisikan di pinggang kita. Enak nggak geraknya? Sakit. Tangan kita kayak berusaha untuk bergerak susah gitu ya. Jadi ketika boneka bersejajar dengan mata kita di atas dada, itu akan lebih leluasa menggerakkan tangannya, menggerakkan kepalanya, dan juga akan lebih leluasa ketika kita mau berhadapan dengan boneka. Ya, boleh coba-coba nih sampai nggak semua ternyata
ini bukan hal yang mudah loh. Kita ngomong sambil menggerak-gerakkan tangan, tetapi nggak mudah bukan berarti nggak bisa dicoba sampai kita berhasil. Nah, kemudian untuk menggerakkannya gimana? Udah? Apakah semua sudah mencoba? Sudah ya? Boneka geraknya nggak harus sama begini, nggak apa-apa. Nggak harus sama begini. Misalnya ada boneka yang gini juga boleh. Up, 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 up. Kamu ngapain, kelinci? Aku lagi senam. Latih terus, Kak. Sampai tangannya kram. Oh, jangan kram ya. Udah? Berikutnya, boneka dengan karakter besar itu cenderung bergerak lambat. Boneka ini contohnya. Nyangkut. Boneka saya yang ini karakternya daripada si Cherry atau kelinci, karakternya lebih besar ya. Jadi badanku ini besar. Iya, badannya besar. Iya, jadi aku geraknya susah. Oh, geraknya lambat karena secara anak-anak melihat dan secara fisik, sapi akan lebih besar daripada kelinci, gitu ya. Jadi saya berusaha menggerakkannya pun juga lebih perlahan daripada boneka kelinci atau boneka kecil-kecil yang lainnya. Nggak mungkin dong boneka sapi saya, iya aku mau, sapinya kesetrum. Ya, selanjutnya, boneka karakter kecil cenderung lebih lincah. Coba saya pakai boneka yang lain. Ini ada boneka jari. Boneka jari. Nah, ini boneka jari juga ukurannya sama, tetapi ada 2 karakter berbeda. Yang pertama ada gajah. Kalau gajah suaranya besar. Bukan begitu, teman-teman. Dengan ukuran yang sama, boneka ini boneka kelinci. Kira-kira suara apa yang harus saya hasilkan? Iya, karena saya kelinci, harusnya suaranya lebih pelan, lebih lincah tentunya. Iya, kalau saya cepat-cepat bisa kecetit kakinya. Gitu. Jadi meskipun 2 boneka yang ukurannya sama, tetapi secara fisik ini gajah lebih besar daripada kelinci. Gitu. Begitu juga untuk boneka-boneka yang lain. Selanjutnya, ada beberapa gerakan yang bisa menunjukkan ekspresi boneka. Sebagai contoh, misalnya, saya pakai boneka kelinci lagi. Selamat malam. Nah, boneka saya ini tiba-tiba mendengar suara petir. Ada petir, aku takut. Tolong, tolong. Kenapa, Inci? Tolong, Kailin. Ada suara petir, aku takut. Loh, kamu kenapa? Aku pingsan. Bonekanya ketakutan, panik gitu ya. Kemudian tiba-tiba si kelinci mendengar bahwa ladang wortelnya itu diserbu sama kinjang. Aku nggak punya wortel lagi. Aku sedih, Kailin. Oh, kelincinya sedih. Ekspresi sedih kelinci atau binatang kita menunduk dan dia suaranya berubah menjadi pelan dan mungkin sedikit bergetar seperti menangis. Selanjutnya, marah. Wah, tiba-tiba si Inci ini mendengar suara, mendengar bahwa temannya sesama kelinci menghabiskan wortel di ladang. Aku tidak suka. Siapa dia? Berani-beraninya aja si Cipil mengambil wortel-wortel aku. Loh, kamu kenapa? Aku kesal, Kailin. Itu wortel aku yang aku tanam sekian lama dihabiskan sama si Cipling.
Kelincinya marah. Kemudian karena ladang kelinci itu tadi, ladang wortelnya dihabiskan sama sahabatnya yang bernama si Ciping, kemudian ada binatang lain membawakan sekarung wortel untuk si Inci. Serius? Yeay, aku senang dapat wortel. Yeay. Kelincinya senang, ekspresinya membuka tangan, kemudian dia seperti berayun melambung-lambung ke atas, gitu ya. Selanjutnya, ekspresi berikutnya. Setelah kelinci senang karena dia mendapatkan rezeki wortel yang sangat banyak, datang teman-temannya berusaha meminta wortel. Oh, kok temanku banyak yang minta? Hah? Minta apa? Itu aku baru dapat wortel. Terus kok diminta nanti habis? Aku harus gimana? Kelincinya bingung apa yang harus dia lakukan karena wortel yang baru dikasih diminta sama teman-temannya. Ini beberapa ekspresi yang bisa. Sekarang coba ayo. Sampai di sini saya mau minta tolong coba siapkan 2 ekspresi binatang, 2 ekspresi karakter tokoh kakak ya. Karakter boneka yang kakak punya sambil diberikan sedikit cerita untuk menggambarkan ekspresi itu. Silakan. Sebelum kita lanjutkan, yuk silakan dicoba dulu ekspresi bonekanya. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Silakan. Ayo teman-teman, kita coba ekspresi yang seperti yang sudah diajarkan Kak Evelyn tadi. Kocak banget gitu ya. Rasanya itu bukan boneka ya, sangat hidup ya. Aku serasa nonton film kartun tadi. Ayo silakan Kak Grisya Dongoran coba ekspresinya yuk. Silakan Kak. Ayo Kak. Oke. Aku coba buat ceritanya ya. Ini kayaknya nggak kelihatan deh dengan background. Oh, karena background-nya sama dengan warna boneka ya. Kiko, kamu kok sembunyi-sembunyi? Iya kak, aku malu. Ada kayak kuling yang cantik. Itu ya. Aduh, aku jadi malu deh. Tapi kak, aku lagi kesel. Aku tadi nggak kakak aja untuk ikut Zoom meeting. Aku kesel sama kakak. Oh, kamu kesel gara-gara nggak ikut Zoom meeting ya? Maaf ya Kiko, tadi nggak diajak. Udah deh, aku pergi aja. Yeay. Makasih Kak. Bagus, bagus. Keren-keren Kak. Masih ada yang mau mencoba lagi? Loh, ada boneka siapa ini? Silakan John Silalahi, silakan. Ayo John. Ayo Abang John, silakan. Ya, silakan Bang John. Di-unmute dulu ya.
Wah, Bang Johnnya nge-freeze di sana rupanya ya. Coba kita ganti sama yang lain. Eh, siapa teman-teman yang mau ini yang bersedia? Yuk bergiliran kita ya, supaya sama-sama bisa paham ya. Kak Esti, silakan Kak Esti. Oke. Kok Oke, terputus ya suaranya ya? iya ini sinyal nih hari ini agak ini ya, agak down sedikit. Silakan Kak Esti. Juga nggak kelihatan ya. Oke. Ayo teman-teman, siapa yang bersedia lagi? Kak Evi Tiorida bisa ya Kak? Ayo. Ayo Kak Evi. Iya. Oke, ayo Kak Evi silahkan. Oh belum bisa, belum. Oh. Oh iya. Siapa lagi nih yang mau mencoba? Kak Mutiara, silakan Kak Mutiara, bisa Kak Mutiara? Kamu Tiara bisa ini. Ayo silakan Kak Mutiara. Oh, sip. Iya. Wah ini pada masih malu-malu ini ya. Silakan Kak Mutiara. Oh Kak Agnesia ya. Oke, kita Kak Agnesia ya. Iya, Kak Agnesia silakan Kak Agnesia. Jangan aku, jangan aku, jangan aku. Ada apa nih? Orang kali orang ini. Biasalah. Itu ibu. Iya, ya oke silakan Kak Agnesia. Udah dari tadi dari kamu. Jadi bilang jangan malu-malu. Kan udah belajar kita. Iya, memang betul. Aku aja nggak malu, ya kan, Nih? Iya, aku yang malu. Nggak kawan lah kita, pikir aku. Makasih. Ya, siapa lagi nih yang belum mencoba? Kak Sorinauli mau mencoba? Silakan Kak Sorinauli. Iya, iya, silakan Kak. Maaf dulu Kak Ipo, baru capek. Itu Baru udah nyampe. Udah ekspresi tuh. itu udah ekspresi itu. Ya, siapa nih yang belum mencoba nih ya Kak? Kak Afriska Pos-Pos. Halo Kak Afriska, ada di sini ada Bang Evan, ada Teresia. Siapa yang mau mencoba untuk ekspresi? Ayo. Wah, masih pada malu-malu nih Kak. Iya, ya udah nggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut Kak. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi sudah ada ekspresi pemilihan suara. Sekarang kita masuk ke pemilihan suara. Ini semoga semua setelah ini nggak malu-malu untuk mencoba ya, karena kita akan mencoba. Karena nama teknik bercerita menggunakan boneka, kita pasti harus banyak mencoba teknik memainkan boneka dan juga mengenai suara dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada pemilihan suara. Nah, kakak-kakak, ini sebenarnya nggak ada yang salah dengan suara apapun yang akan kita pakaikan kepada boneka kita. Akan tetapi, ada beberapa saran-saran dari yang baik gitu ya, saran-saran yang baik apa salahnya kita lakukan. Karena untuk mendukung supaya cerita kita menjadi lebih baik. Memang nggak ada yang sempurna, tetapi ketika kita berusaha menjadi lebih baik, itu akan menjadi sangat baik. Yang pertama, bagaimana menggunakan suara kita untuk boneka. Ada suara besar, ada suara kecil, dan ada suara standar. Suara standar artinya suara yang senada dengan suara kita. Pemilihan suara besar biasanya digunakan untuk karakter yang berbadan besar. Karakter yang sangar, karakter yang berwibawa, laki-laki tentunya. Suara kecil digunakan untuk karakter yang bertubuh mungil,
Atau karakter yang bertubuh kecil, seperti saya tentunya. Nah, suara-suara seperti itu berbeda ya. Kalau yang badannya besar, kita berikan suara yang aku, teman-teman, kenalkan aku gajah, badanku besar, tapi suaraku kecil. Teman-teman itu seringkali menghina aku karena suaraku kecil, padahal tubuhku besar. Tetapi kan nggak apa-apa ya, teman-teman. Itu kalau suaranya badannya besar, usahakan menggunakan suara yang besar, kecuali ada cerita di balik kenapa sih badannya besar kok suaranya kecil gitu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin juga. Kemudian berikutnya, kita kalau tadi kan dari suaranya dulu ya. Saya punya suara besar, saya cuma bisa pakai suara yang besar seperti ini, lalu saya mau bercerita dengan boneka. Usahakan teman-teman menggunakan boneka yang besar karena suara teman-teman itu besar. Jadi, karena suara saya besar, saya nggak bisa menggunakan suara kecil, saya akan mengeluarkan binatang-binatang saya untuk bercerita binatang yang besar. Seperti misalnya seekor gajah. Nah, gajah ini kan suaranya besar, jadi saya memilih menggunakan gajah karena saya hanya mampu menggunakan suara yang besar. Atau bisa juga saya menggunakan tokoh singa. Ya, aku singa. Nah, atau bisa juga suara saya besar. Saya menggunakan binatang hipopotamus. Teman-teman seringkali mengatakan tubuhku kotor. Karena suaranya besar. Atau, aduh, aku itu suaranya cuma bisa kecil. Ya udah, aku mau pakai boneka yang bersuara kecil. Kelinci misalnya, atau kodok juga kecil, atau aku punya boneka lain yang bisa menggunakan suara yang kecil. Aku berenang, aku ikan. Nah, suaranya kecil. Itu dari menyesuaikan dengan suara kita. Karena suaranya kecil, menggunakan boneka yang kecil, karakter anak perempuan yang mungil. Nah, kalau bonekanya begini, kan nggak mungkin suaranya besar. Kan jadinya aneh, teman-teman. Ya kan? Menyesuaikan dengan karakter suara kita. Kita mengambil boneka, mengambil tokoh yang sesuai dengan karakter kita. Tetapi, gimana kalau ceritanya itu harus tentang seekor sapi? Misalnya, mau nggak mau kita harus mempelajari gimana karakter suara sapi. Atau, dengan suara kita yang kecil, terpaksa menggunakan boneka sapi, beri cerita di balik kenapa suaranya kecil itu tadi. Kemudian, selain itu, kita kan harus menyesuaikan tokoh nih. Kita harus menyesuaikan tokoh dengan suaranya. Kita mau bercerita tentang tokoh seorang kakek atau nenek. Nah, saya kasih triknya teman-teman. Di PowerPoint sudah ada, mungkin bisa dilihat, tapi akan saya praktekkan. Tokoh kakek-kakek, triknya begini. Letakkan lidah di depan gigi, di balik bibir kita. Seperti ini. Ya, udah. Ini untuk menciptakan suara yang tidak bisa jelas. Ya. Lalu selain itu suara nenek-nenek itu biasanya bergetar. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau mau bercerita tentang seorang nenek, akan lebih baik kalau suaranya dibuat seperti ini. Bukan corona, ini nenek sudah tua. Nah, kalau boneka nenek, boneka nenek atau boneka kakek gitu, tidak ada. Akan lebih baik kalau kita menggunakan suara seperti itu. Kemudian berikutnya tokoh anak kecil. Saya pakai yang tadi aja deh. Tokoh anak kecil, anak perempuan kecil, atau anak laki-laki juga boleh kecil. Suaranya sedikit cadel. Iya, atuh ndak mau makan karena atuh udah kenyang.
Atu udah kenyang. Oh, kamu udah kenyang. Iya, Atu udah mau makan lagi. Atu udah kenyang. Kita bisa menggunakan seperti itu. Sedikit cadel. Kemudian kalau susah, bibirnya dimonyongkan. Kita imut-imut gitu. Atau bisa coba cari yang lain lagi. Kemudian tokoh laki-laki. Tokoh laki-laki suaranya ngebas ya. Tokoh boneka saya laki-laki ini. Ups. Nih boneka saya laki-laki. Ada yang biasa niru suara mak lampir. Halo, halo teman-teman. Kenalkan, aku Reno. Aku biasanya suka nyanyi. Itu dia, si Cherry seringkali kesal sama aku karena suara dia nggak bagus. Suaranya lebih ngebas, dibuat lebih ngebas, atau kalau nggak bisa ngebas suara laki-laki, masukkan ke hidung, suaranya menggunakan suara hidung. Kayak orang habis sakit pilek ya? Iya, kayak orang habis pilek. Kasihan. Jadi disembunyikan di hidung. Sembunyikan gimana? Suaranya nih, lihat suaranya masukkan ke hidung seperti suara Suneo di televisi. Korban film, korban film apa sih? Jadi suaranya dimasukkan ke hidung. Kalau suara biasa seperti ini, tapi naikkan. Itu bisa membentuk suara juga ya, suara tokoh laki-laki. Karena saya butuh cerita tentang seorang anak laki-laki. Saya terpaksa harus mencoba untuk mengeluarkan suara laki-laki. Itu caranya. Masukkan ke hidung suaranya atau dibuat sedikit ngebas. Kemudian tokoh perempuan. Tokoh perempuan itu suaranya seringkali lebih melengking. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika gurunya perempuan tapi mau bersuara laki-laki. Seperti tadi, usahakan agak dibuat suaranya sedikit lebih berat atau masukkan ke hidung suaranya. Nah, berubah. Ini nggak seperti suara perempuan. Tapi masalah berikutnya adalah ketika guru laki-laki mau bercerita tentang seorang anak perempuan. Bagus sih kalau ada anak sekolah minggu yang bisa diajak untuk bikin suaranya ya. Atau kalau terpaksa sendiri melakukannya, yang laki-laki, guru laki-laki, nah, usahakan suaranya dibuat melengking ke atas, tetapi jangan menyiksa tenggorokan. Akan menjadi berbahaya kalau suaranya, aduh, aku nggak mau. Itu sangat membahayakan tenggorokan kita. Selesai cerita 10 menit, air putih 2 galon harus habis kalau nggak sakit. Jadi gimana caranya? Usahakan suara melengking itu langsung nembus ke, biasanya ini teorinya teori-teori penyanyi ya, nembus ke kepala, masukkan ke kerongkongan. Iya, begini. Kalau begini kan nggak menyakitkan tenggorokan, karena suaranya dari perut. Nah, caranya tarik nafas, tekan di perut, terus perutnya ditahan, ditekan, kemudian tembakkan suara kita ke atas langit-langit kita. Ada yang mau coba nggak? Yang laki-laki dan perempuan nih, seringkali untuk menceritakan dua karakter yang berbeda. Karakter perempuan dan karakter laki-laki. Ada yang mau mencoba? Silakan. Gimana Kak Ivo? Ada yang mau mencoba suara perempuan dan suara laki-laki? Berarti ini yang laki-laki coba suara perempuan ya, Kak Evelyn ya? Iya. Oke, silakan. Iya, Siapa ini nih? hanya untuk kebutuhan cerita ya. Iya, jangan di setiap hari ya. Iya, silakan yang laki-laki, yang laki-laki coba guru guru sekolah minggu laki-laki, ada Bang Evan, ada Bang mencoba. Dion, ada Bang John. Silakan Bang Evan coba seperti teknik yang sudah diajarkan Kak Evelyn mengeluarkan suara perempuan. Silakan Bang Evan. Aku cowok, tapi suara aku cewek. Mungkin itu aja, Kak. Yeay, oke, udah bisa ya Bang ya, udah biasa sepertinya Bang ini. Iya. Sekarang yang cewek ya Kak Evelyn ya. Gitu ya. Iya, sekarang yang cewek suara iya, cowok. Iya. Ya, siapa yang mau ini? Ada guru cewek silakan. Siapa yang mau? Kak Afriksa Pos-Pos. Siapa yang mau nih? Atau Kak Tianggur Silaban, silakan Iya. Kak.
Tujuannya adalah supaya nanti ketika kita bercerita, misalnya mau bercerita mengenai kisah Sakyus masa kecilnya, gitu kan, anak laki-laki, atau tiba kita mau bercerita tentang seorang anak perempuan, butuh suara perempuan, padahal gurunya laki-laki nih, tujuannya itu sih. Apakah ada yang Iya, aku perempuan, tapi suaraku laki-laki. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau kamu mencuri, aku akan marah. Oke, ada lagi yang mau teman-teman Wah, menarik. mau mencoba? Siapa lagi mau mencoba ini? Abang Dion mau mencoba, Bang Dion? Suara perempuan? Udah ketawa duluan, nggak sanggup. Lucu mungkin rasanya harus bersuara perempuan. Iya. Iya, tapi Aduh. Siapa nih Kak Dustianur mau mencoba suara laki-laki Kak Dustianur? Aduh, ternyata tidak mudah ya Kak Evelyn ya. wah, Kalau untuk memerankan dua sisi begitu ternyata tidak mudah ya Kak Evelyn ya. Ini ya. tantangan buat kakak guru ya Kak ya. Iya, Kak. Iya, Kak, benar. Tapi Kak, ini bisa diakali nih. Misalnya kita laki-laki, masa aku harus pakai suara perempuan sih? Bisa minta tolong nih sama anak atau sama ponakan, sama murid sekolah minggu untuk mengisi suara tokoh perempuan. Tapi usahakan kalau tokohnya perempuan, jangan sampai diisi sama suara kita yang laki-laki ngebas banget gitu. Kecuali memang ada cerita di balik suara yang ngebas itu. Atau kalau tokohnya laki-laki, sedangkan suara kita perempuan nih, guru perempuan suaranya melengking. Jangan isi suara anak laki-laki itu dengan suara perempuan melengking kalau nggak ada cerita di balik kenapa suaranya seperti itu. Ya, kalau memang nggak bisa banget nih, nggak bisa, apalagi kita online, nggak bisa banget nih menggunakan suara yang berbeda gender dengan kita, minta tolong orang lain untuk mengisi suara atau rekam suaranya kemudian dimasukkan efek perempuan, efek laki-laki itu bisa. Itulah keuntungan ibadah online, kita bisa memanipulasi suara. Gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan aja ya. Berikutnya nah ini dia. Teknik suara. Teknik suara ini bisa didapat dari kemarin sudah sempat saya singgung sedikit dan sekarang mau kita praktekkan. Meskipun kita mungkin beberapa susah menyalakan mikrofon, kita mau praktekkan masing-masing di rumah, mempraktekannya sendiri ya, melalui tangga nada. Tangga nada adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bisa ya. Jadi ketika suara kita di sini, nggak usah deh kita bahas suara kita dulu. Kita mau coba dari do, 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 do. Kita mau ambil nada yang paling rendahnya. Do, 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 si, la, sol, fa, mi, re, do, do. Ini suara rendah saya. Oke, jadi begini suaranya. Ini bisa mengeluarkan suara yang berbeda. Selamat malam semuanya. Ini kalau menggunakan suara yang seperti ini biasanya tokohnya laki-laki. Tokohnya yang sudah besar badannya ketika itu menggunakan tokoh binatang. Atau ini bisa juga menjadikan suara, jadi suaranya tokoh seorang bapak-bapak. Nah, kemudian itu yang rendahnya. Kemudian suara tertinggi kita, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 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 re, mi, fa, la, 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 la. Oke, kalau suaranya begini, suara siapa? Nah, iya, ini aku di atas suaranya. Kalau begini, biasanya itu ini suara anak perempuan atau suara binatang yang kecil-kecil mungil atau bisa juga ini suara princess yang maju mundur cantik. Nah, gitu. Ya, itu menggunakan tangga nada. Setiap orang rentang nadanya itu berbeda-beda. Ada yang do rendahnya ke do tingginya tuh jauh banget. Ada yang cuman pendek rentang nadanya, itu nggak apa-apa. Yang pasti setiap orang pasti bisa mendapatkan suara rendah dan suara tinggi. Ya, itu menggunakan tangga nada. Sepertinya lagi pada mencoba ya, meskipun nggak usah nyalakan kamera, tapi dicoba deh, do rendah, atau kemudian do tinggi. Saya itu nggak pinter nyanyi loh kakak. Saya kalau nyanyi suaranya kemana, mikrofonnya kemana, mikrofonnya. Notnya kemana, sayanya kemana.
Kalau ketukan masih bisa saya ikuti. Kalau nada itu sering lari-lari gitu. Tapi saya juga bisa kok menemukan nada terendah saya dan nada tertinggi saya. Untuk apa? Untuk menciptakan suara karakter yang berbeda. Kemudian berikutnya, selain menggunakan nada, kita juga bisa memainkan tempo. Memainkan tempo artinya memainkan kecepatan suara. Meskipun menggunakan suara yang sama dengan suara saya, tetapi ketika saya mengubah kecepatan temponya, dia akan menjadi suara tokoh yang berbeda. Ini, boneka saya sapi dengan boneka anak laki-laki, sepertinya suaranya warna suaranya sama, tapi saya ubah ketika sapi saya menyuarakannya lebih lambat. Iya, ini aku sapi yang keren, aku rajin. Kamu rajin apa? Aku rajin makan. Rajin makan? Iya, Koko tuh heran, Kailin. Heran apa sih? Ternyata ya, kalau Koko nalas, Koko dinarahin. Loh, iya dong. Padahal kalau nalas kan nggak ngata-ngatain, kok dinarah? Apa ngapain nggak boleh dimarahin ya? Iya, harusnya gitu. Ini suara sapi saya, temponya dengan warna suara yang sama, saya memasukkan suara itu ke boneka saya yang ini, yang laki-laki. Tetapi temponya lebih cepat. Apakah masih terlihat sama seperti sapi yang tadi? Ya, halo, aku Reno. Oh ya, kamu Reno ya? Iya, Reno jago nyanyi. Wah, Reno jago nyanyi. Iya dong, Reno jago nyanyi karena Reno anak band. Anak band. Jadi suaranya sama, sengau di hidung, tetapi suara Reno saya buat lebih cepat. Ya, gitu. Iya, gitu. Kembali ya. Oke. Berikutnya itu tempo. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Bayangkan saja dengan suara yang seperti saya gunakan untuk Reno dan Koko, satu warna suara, yaitu suara sengau, saya bisa ubah menjadi dua kecepatan, dua tokoh yang berbeda. Itu suara sengau. Belum suara asli saya ubah tempo cepat dan tempo lambat. Suara terendah saya ubah tempo cepat dan tempo lambat. Suara tertinggi saya bisa ubah ke tempo cepat dan tempo lambat. Udah berapa suara kita ya kan? Kemudian selain itu ada juga intonasi. Intonasi kan naik turunnya nada. Oh iya, bisa. Jadi naik turunnya nada itu digunakan untuk tokoh kita ketika bersuara dengan nada suara yang sama, kecepatannya sama, tetapi intonasinya berbeda. Misalnya, Ciping suka berbicara cepat. Kalau Ciping ini ngomong, semua harus dengar. Kalau nggak dengar, kasihan deh lu. Aku tidak mau mengulang suaraku sendiri. Kalau ngomong cepat, ya aku cepat kalau ngomong. Nada suara tinggi, warna suaranya kecil tinggi, temponya cepat, intonasinya, ya aku mau cepat. Kalau ngomong cepat, harus cepat. Aku mau cepat. Nah, kadang ada dia buat ketika dia bercerita, kita bisa bawa suara si kelinci ini menjadi lambat. Dengan warna suara dan tempo suara yang sama, kita bisa bawa ke tokoh yang lain. Misalnya saya punya boneka ini, boneka burung. Iya, aku coba kalau ngomong cepat, tapi suara kelinci nggak bisa bernyanyi. Kelinci nggak bisa memainkan intonasi dengan baik dan benar. Tapi ketika memainkan ini burung pintar bernyanyi, saya mainkan intonasinya. Bisa dibuat sedikit mendayu-dayu gitu. Kalau Ciping lempeng aja ngomongnya. Selanjutnya, ini dia. Vokalisasi. Saya tipe kalau ngomong itu seringkali lancar kalau ngomong. Jadi seringkali vokalisasinya hilang. Seperti tadi ketika saya menyuarakan kelinci Ciping ini, seringkali
apa yang dia katakan itu hilang. Nah, itu nggak boleh. Saya juga masih berusaha keras, selalu belajar untuk menyuarakan dengan jelas. Iya, makanya kalau ngomong itu harus jelas. A, I, U, E, O. Gitu. Nggak boleh. Ayo. Nggak jelas. Orang nggak tahu ngomong apa. Iya, gitu maksudnya. Kalau ngomong, A, I, U, E, O. Ayo. Iya, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi kalau ngomong, Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ciping. ya itu sedikit lebih jelas. Kalau kita tidak melatih vokalisasi, akan terjadi seperti ini. Ini Ciping. Teman-teman, aku kenal kalian. Itu nggak kedengeran ngomong apa. Kalau radio dikira ngelokor. Ya, selanjutnya, kecepatan nggak ya saya ngomong? Enggak lah ya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan suara hidung. Temukan suara hidung, seperti tadi. Gimana cara menemukannya? Dicari. Nah, cara nyarinya gini. Sampai hari ini, tentu yang namanya pilek, flu, batuk, semua sudah merasakan ya. Pernah nggak pilek sampai nggak bisa bernapas? Suaranya kan kecepit kayak gini ya. Nah, teman-teman untuk mencari suara hidung, coba lakukan seperti ini. Pencet hidungnya. Nah, pencet hidungnya, ketemu suara sengau, kemudian lepas perlahan-lahan, tapi sambil tetap ditahan sengaunya itu akan bisa menjadi suara yang lain daripada suara kakak sendiri. Nah begini, nah kan masih kecepit suaranya. Coba lepas pelan-pelan, lalu disuarakan, pasti berubah. Kalau nggak berubah, maksudnya kalau masih sama seperti suara kakak sendiri, caranya adalah ini. Rongga mulut kita di bagian belakang ditekan ke atas. Nah, iya, begini. Nah, kan suaranya jadi seperti nggak bisa bernapas. Suaranya sengau. Kalau masih itu nggak sekali jadi ya, kita tetap harus belajar terus-terusan. Bahkan suara saya ditutup gini aja, nggak sengau juga bisa. Tapi kalau gini, dipencet hidungnya, kemudian ngomong itu suaranya kayak kecepit lidah hidungnya ini kejepit, nggak bisa jelas suaranya. Nah, itu bisa menjadi suara karakter yang berbeda. Begitu. Oke. Selanjutnya, semoga semua bisa ya. Selanjutnya, mainkan rongga mulut. Memainkan rongga mulut maksudnya begini. Ada suara yang membutuhkan bisa dibuat dengan cara melebarkan rongga mulut atau menciutkan rongga mulut. Rongga mulut tuh ini ya, dalam ini. Maaf ya, di dalam sini tuh rongga mulut namanya. Nih. Halo, selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Halo, selamat malam teman-teman. Kita akan memulai pelajaran kita. Itu dilebarin. Ya, di rongga itu dimainkan. Atau kalau mau dikecilkan begini juga bukan sekadar mengecilkan suara, tapi mengecilkan rongga mulutnya saja. Ya, rongga dicari-cari, setiap orang kan punya organ produksi suara berbeda-beda. Apalagi saya logat Jawa, kadang kalau mau bikin tokoh logat Batak juga kesulitan gitu. Yang biasanya berlogat Batak seperti suami saya, pernah kami bersama-sama membuat cerita boneka dengan logat Jawa. Nanti saya kirimkan video-videonya, tapi yang pasti suara itu bisa dihasilkan dari memainkan rongga mulut kita. Udara yang kan diproduksi di diafragma ya, didorong keluar. Kalau ditamparkan ke atas, suara kita akan berubah. Dibuang ke bawah juga akan berubah suaranya. Kalau ditampar ke atas, suaranya berubah. Kalau terus dilebarkan di sininya, itu bisa berubah juga suaranya. Nah, ini suara yang dihasilkan dari melebarkan kerongkongan yang ini loh. Nah, ini dilebarkan gini, suaranya bisa berubah. Kalau disempitkan juga suaranya berubah menjadi kecil seperti ini. Maaf, ini kecepatan nggak ya saya ngomongnya? Bisa dipraktekkan ya kakak ya? Nanti kalau
bingung bisa coba diputar-putar ulang deh besok ini tayangannya hari ini. Karena ini memang nggak bisa sekali jadi. Kemudian yang poin terakhir, kita tabrak aja ya. Poin terakhir, tingkatkan, nah ini, maaf, tingkatkan keterampilan lidah. Nah itu dia. Cemana pula tingkat keterampilan lidah. Kita mau ngapain? Mau menghasilkan suara kok main lidah. Maksudnya adalah begini. Ketika lidah berubah posisi, suara juga bisa berubah. Contoh, kita mau buat suara seperti ini. Hello teman-teman. Nah, ini suara aku dengan menarik lidah ke atas, langit-langit didorong ke belakang. Ini bisa menghasilkan suara yang berbeda. Lidah dibuang ke depan. Bukan suara nenek-nenek. Suara yang nyamuk-nyamuk. Tambah kacamatanya gini. Adalah, yang jadi nenek-nenek. Kakak bercerita menjadi seorang nenek dengan mana tadi? Oh, ini dia. Kakak menjadi seorang nenek, ceritanya kan di sekolah minggu yang bercerita kepada cucunya. Nenek bawa cucu, nenek itu juga kesayangan nenek ini. Iya nenek. Ini namanya si Pupi. Nama aku kok Pupi. Terus siapa nama kamu? Maaf, nenek lupa. Nenek bisa aja. Itu permainan, itu teknik yang semua orang pasti bisa, tetapi melewati tahapan belajar yang berbeda. Ada yang gampang mengubah suaranya, ada yang nggak bisa, bukan berarti nggak bisa, ada yang membutuhkan lebih banyak latihan untuk bisa mencapai suara yang berbeda-beda. Tetapi pasti bisa. Apalagi kita ditempatkan Tuhan untuk menjadi pencerita bagi anak-anak, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita. Kemampuan bercerita, kemampuan menguasai firman Tuhan, kemampuan menyampaikan kepada anak-anak, termasuk kemampuan membuat alat peraga. Teman-teman percayakah, saya itu nggak bisa menjahit kancing. Tetapi ketika saya butuh menjahit kain flanel untuk menjadi boneka, luar biasanya, ajaibnya Tuhan kasih kemampuan saya buat menjahit sampai seperti ini. Loh, saya dari kecil nggak bisa menjahit loh. Tetapi karena saya diposisikan Tuhan, ditempatkan Tuhan menjadi pencerita bagi anak-anak, saya nggak khusus di sekolah minggu aja, tapi saya juga keluar masuk ke TK yang berlainan agama, saya juga keluar masuk ke dinas pemerintahan, dan Tuhan tuh memperlengkapi saya hingga saya bisa membuat seperti ini jahit sendiri. Artinya apa? Artinya ketika kita ditempatkan sama Tuhan, aku mau kamu bercerita buat anak-anak, Tuhan akan memampukan kita. Jadi, asalkan syaratnya apa? Jangan pernah berhenti belajar untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Memang anak-anak dengan kita bercerita seperti biasa aja udah bisa mendengar. Tetapi alangkah baiknya ketika kita terus belajar untuk memperlengkapi kemampuan kita sehingga kita menyampaikannya juga lebih bagus. Begitu yang bisa saya sharingkan mengenai terakhir keterampilan lidah juga sudah selesai. Saya kembalikan kepada Kak Ivo. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Evelyn. Banyak sekali teknik-teknik yang sudah diterima dari Kak Evelyn ya, teman-teman pada terkesima. Saya juga sampai ngakak-ngakak dari tadi ya gitu ya. Nah, teman-teman tentunya semua teori-teori ini haruslah kita praktekkan supaya kita mampu ya. Nah, mari kita pergunakan kesempatan ini ya untuk teman-teman. Mari satu persatu kita mulai mencoba. Dari ada beberapa teknik yang sudah Kak Evelyn sampaikan, teman-teman boleh pilih salah satu. Apakah mau suaranya tadi menggunakan kendali lidah, ataupun menggunakan tempo cepat, tempo lambat, atau tadi Kak Evelyn ada ngajarin kalau untuk boneka yang besar, orangnya besar, suaranya harus besar, bonekanya harus besar. Kalau bonekanya kecil, suaranya harus kecil. Nah, mari teman-teman kita satu persatu kita mencoba ya. Nanti Kak Evelyn akan memberi masukan kepada kakak-kakak semuanya ya. Kita mulai dari silakan dari wilayah Medan Barat dulu, Kak Wida Samorsir, silakan Kak.
Teman-teman satu persatu akan mencoba. Kita ada cukup waktu untuk praktek ya teman-teman ya. Silakan Kak. Coba suara hidung boleh ya? Boleh, Kak. Saya bisanya suara hidung. Oke, teman-teman sekalian, apa kabar kalian di sana? Hari ini saya ingin bercerita sama teman-teman semua. Lulus, Kak. Monica jangan ketawa. Kang Monica nyoba juga ya. Ya, terima kasih Kak Samosir. Ya, berikutnya Kak Mutiara Simatupang dari Simalingkar. Silakan Kak. Yo Kak, jangan ketawa aja Kak. Yo, Kak Simalingkar. Silakan Ayo, Kak. lanjutkan. Ya, silakan di-unmute dulu Kak. Kak Mutiara mau pilih teknik yang mana yang mau Kakak coba? Silakan Kak. Ya, unmute dulu Kak, unmute dulu. Suaranya di-unmute dulu Kak, belum kedengeran sama kami. Halo Kak Mutiara, tolong di-unmute. Kak Hini Matondang, tolong dibantu. Itu Kak Mutiara di sana belum unmute. Ya, silakan Kak Mutiara. Sengaja Kak Ipo karena nggak tahu. Sengaja nih Kak Ipo. Opung gimana tadi? Ini. Oh. Gini. Ke depan kan? Ke depan. Gini. Gimana? Ke depan kan? Mana suara kakak itu? Maaf ya, Ina kami. Aduh. Oke teman-teman, silakan lanjut. Siapa yang lain? Kita coba dulu berikutnya. Ini ada dari kita coba dulu ya. Kak Gracia Dongoran, silakan Kak Gracia. Di-unmute dulu Kak Gracia. Oke, mungkin yang tangga nada ya Kak. Dari yang suara bass mungkin. Halo semua, perkenalkan nama saya Nggak usah deh, yang cowok. Kiko ya, Kiko. Halo Kak Evelyn yang cantik, perkenalkan nama saya Kiko. Tapi saya sukanya sama Ipo. Dadah semua. Oke Kak, makasih Kak. Ya, berikutnya Abang yang belum bicara nih Kak Nova. Kak Nova, ayo Kak Nova. Iya, silakan Kak Nova. Oke, kalau aku sama kayak Grace ya, coba dari tangga nada ya, Kak. Halo, Kakak Elin yang cantik. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali bertemu dengan Kakak Elin kembali hari ini. Hari ini Kakak Elin sangat cantik sekali. Nada yang tinggi. Tapi Wajah batiknya cantik. Boleh dipinjam nggak, Kak? Terima kasih, Kak. Wah, kakak keren. Yo, terima kasih Kak Nova, hebat ya. Ayo teman-teman jangan malu untuk mencoba ya. Berikutnya dari Perbaungan Kak Elfrida, silakan Kak Elfrida. Iya, unmute dulu ya Kak. Ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam Kak Evelyn. Perkenalkan, nama saya Gajah Cantik.
Wow. Hari ini saya sangat senang sekali karena masih dapat bertemu kembali dengan Kak Apelin yang cantik. Terima kasih teori-teori yang diberikan pada malam hari ini. Semoga kami dapat melakukannya di gereja untuk anak sekolah minggu. Terima kasih Kak Apelin. Ya, terima kasih Kak Elfrida. Ayo, siapa lagi nih teman-teman yang belum mencoba nih ya? Kak Hertina dari Binjai. Ayo Kak Hertina. Wow. Selamat malam, Kak Evelyn. Duh. Beneran Kak suaranya? Selamat malam, Kak Evelyn. Wow. Yang berkenalan dengan kakak. Terima kasih untuk teori-teorinya. Terima kasih. Ayo selanjutnya siapa lagi nih ya? Kak Sorinauli. Ayo Kak Sorinauli. Silakan mencoba. Sulit. Tapi dicoba ya. Halo Kak Evin. Kak Evin, terima kasih sudah memberikan banyak. Ketawa orang ini. Ketawa. Aduh, susah kali lah betul. Aduh, maaf. Belajar. Mantap Kak, mantap Kak. Mantap Kak. Aduh. Ya, terima kasih Kak Soroni. Mau coba lagi Kak Soroni sampai selesai silakan. Ya. Hai Kak Evelyn. Terima kasih sudah memberikan banyak teori kepada guru-guru. Terima kasih Kak Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Bagus. Ayo, siapa lagi nih? Kak Evi Teorida nih. Ayo Kak Evi. Mana Kak Evi Teorida? Ayo Kak Evi. Kak Evi, ayo. Jatuh kan. Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih ya Kak Evelyn sudah mengajari kami. Tuh ya, sama-sama kakak. Udah Kak, malu aku. Wah. Iya, ayo siapa lagi yang belum tadi? Abang Evan ya, silakan Bang Evan. Iya, Bang Evan silakan. Iya. Tapi tadi udah Kak. Udah, salah satu teknik Bang. Silakan coba salah satu teknik selain dari tadi Abang suara cewek ya. Selain itu ini ada beberapa teknik tempo, intonasi, vokalisasi, temukan suara hidung itu. Coba salah satu Bang. Jiwa keceweanku muncul Kak malam ini. Bahaya ini. Kakak nggak dengar ya. Aduh. Silakan pilih salah satu Bang Evan. Aduh, ini yang susah memilih ini. Suara kakek deh, suara kakek. Suara kalbu bisa Kak? Waduh. Itu bukan suara hati. Halo.
Suara opung-opung lah, opung-opung. Nah, itu sudah opung. Allah, Allah, aku kakek tua dari Jawa. Tolong. Aduh. Mantap, mantap. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Evan ya. Siapa lagi yang belum mencoba ini? Di sini Kak Heni Matondang belum ya? Silakan Kak Heni. Oh. Ayo, jangan malu-malu ya. Ayo, Kak Heni Matondang silakan. Ya. Tuh ada jago nih Kak Heni nih. Sa. Aku pakai suara apa ya, bingung. Nah kan, tuh. Kelihatan kan teman aku di situ. Ada tempo intonasi vokalisasi. Ya udah memang buka mulut aja. Yeay. Enggak, aku gendut. Tapi suara aku kecil karena apa? Karena kecepit kemarin. Aduh. Serinya kejepit. Ada pula kakak ini. Top. Ya, terima kasih Kak Heni. Siapa lagi belum mencoba nih? Bang Dion ya, silakan Bang Dion. Iya. Hei, Bang Dion. Suaranya mana? Ya, halo Kak Elin, saya mau coba. Kamu mau cerita apa? Ya, aku mau cerita tapi aku malas. Kenapa kamu malas? Loh, aku kedinginan karena hujan. Loh, Kak Elin, aku sebenarnya nggak suka. Aku nggak suka dibangunin karena aku lapar. Ya, gitu aja ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Cerita lagi. Oh, aku nggak apa lagi. Udah, makasih Kak Elin. Udah, dadah. Dadah. Mantap. Mantap. Siapa lagi yang belum ya? Teresia, silakan Teresia. Teresia belum nih. Ayo Teresia. Atau Kak Desi. Ayo teman-teman yang masih tutup video, yuk kita praktek ya. Kak Desi, halo. Siapa nih? Kak Esti. Kak Esti silakan mencoba Kak Esti. Halo teman. Oh, kepencet. Waduh, udah. Halo teman-teman. Halo Kak Evelyn. Salam sehat untuk kita semua. Dengar ya Kak? Dengar Kak. Mantap. Siapa lagi yang belum mencoba? Semua sudah? Kak Siahan belum. Oh iya, Kak Siaan, silakan Kakak. Iya. Tulang Iya. 5 belum. Iya, silakan Kak. Oh ya, coba dulu ya. Lucu-lucu juga semua rupanya ya teman-teman. Ada yang suara laki-laki, perempuan. Nah, kalau saya mendengarnya bagus sekali Kak Evelyn. Iya, semua pintar semua. Semangat buat guru-guru sekolah minggu. Bye-bye. Keren. Mantap. Ya, siapa lagi yang belum, teman-teman? Ayo, jangan malu-malu. Pergunakan kesempatan ini. Kak Juve, Kak Ipo dulu, Kak silakan. Ipo. Oh, Kak Ipo ya. Monik juga, Monik. Ya, silakan Kak Monik. Ya, Kak Monik silakan.
Mungkin pakai suara yang agak tinggi gitu ya, sama temponya agak cepatin sedikit mungkin ya. Kak, jadi sekalian juga nih nambah nih. Moni itu selama admin tuh kayaknya main bahagia ya nengok kakak tuh agak suka ketawa-ketawa di samping Kak Ivo juga nih bareng nih. Ya gitulah, gitu. Terima kasih. Ih, bukan dia. Aduh, Monik malu. Monik malu dia. Ayo Moni. Ya, siapa lagi kakak-kakak yang belum nih? Bang John belum ya? Kak Juve? Kak Ivo. Aku kah? Oh ya. Oh. Halo semuanya. Kalian jangan nakal-nakal ya selama kursus ini. Baik-baik semuanya ya. Hadir tepat waktu. Mengerjakan tugas dengan baik. Ya, kakak-kakak semuanya ya. Oke, terima kasih. Mantap semua. Iya, silakan Kak Evelyn. Oke Kak, terima kasih semua sudah mencoba dengan baik. Memang nggak mudah, tetapi bukan berarti kita nggak bisa ya. Nah, ada saran penting dari kami. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, usahakan kakak guru sekolah minggu punya satu boneka sebagai teman bercerita agar bisa lebih luas melakukan improvisasi. Maksudnya adalah, ketika kita punya satu boneka untuk bercerita, seperti ini, boleh boneka ini seringkali digunakan sebagai partner ventriloquist ya, tetapi sebenarnya dia bukan boneka ventriloquist, hanya boneka yang bisa digerakkan mulutnya. Iya. Nah, kalau kakak punya satu partner seperti ini, apalagi ada kakak yang suaranya udah paten untuk mengubah suara udah paten banget tadi gitu ya. Gunakan boneka satu ini untuk partner kakak bercerita. Jadi ketika kakak tanpa boneka lain, maksudnya menceritakan kisah seorang anak yang membawa 5 roti 2 ikan, kakak bisa menggunakan boneka ini aja sebagai partner kakak untuk menceritakan kisah itu. Ya. Tekniknya apa? Kita bisa menggunakan teknik ventriloquist. Dengan suara kakak yang sudah berubah tadi, tinggal usahakan untuk nggak bergerak bibirnya dan tetap menggerakkan bonekanya. Iya, jadi orang tahu aku ini sapi betulan. Loh, sapi betulan. Terus nanti kamu masuk ke nyapi dimakan loh. Oh ya jangan. Aku kan hanya isi dakron. Iya, hanya isi dakron. Makanya, tadi kau jangan diam-diam aja. Iya, jangan diam aja supaya anak-anak tahu bahwa ini partner kita bisa berbicara. Oh, karena diam. Kenapa? Itu ngomong terus. Nah, bukan kita yang ngasih yang negur anak itu loh, boneka yang negur. Nggak masalah gitu. Cerita akan berlanjut. Beda halnya ketika kita bercerita tanpa boneka, ada anak yang mengganggu, diam dulu jangan ngomong, kakak lagi cerita. Itu beda loh. Kesannya berbeda dengan ketika kita bercerita, tiba-tiba ada yang ngoceh di sana, pandangan kita terganggu nih. Karena diam. Nah, seolah-olah kita nggak tahu boneka yang ngomong, boneka yang negur. Akan lebih bagus, menarik gitu, ya. Jadi usahakan, ini saran saya, usahakan kakak guru sekolah minggu punya satu boneka sebagai teman bercerita agar bisa lebih luas. Dan temannya itu, teman kakak ini, kalau bisa bukan kalau bisa ya, wajib jangan berubah karakternya. Jadi ketika si sapi Koko ini, dia karakter sapi yang pemalas, karakter sapi yang penakut gitu kan. Ini kata-kata saya nggak boleh sampai ke anak-anak. Maksudnya, jangan pernah bilang, kamu pemalas, kamu penakut, dia pemalas, dia penakut, nggak perlu. Ini hanya karakter yang saya sampaikan kepada kakak aja. Ya, ketika karakter sapi saya ini, aku nggak berani keluar nalang-nalang karena aku takut kalau ketemu kodok. Ternyata itu karakter penakut saya keluarkan di depan anak-anak dengan cara bercerita seperti itu. Ini karakter saya, jangan pula ketika saya sudah bercerita menggunakan si Koko, seekor sapi yang takut keluar malam-malam, besok saya pakai dia untuk bercerita
sebagai seorang pemberani, sebagai seekor sapi yang pemberani. Kalau bisa jangan. Jadi usahakan karakter partner kita ini tetap sama cerita sekarang ataupun besok. Kemudian saran saya kedua, praktekkan materi ini berulang-ulang, materi yang kita dapatkan 2 hari, ulang-ulang, kemudian rekam, tonton sendiri, lalu evaluasi, atau serahkan ke teman untuk mengevaluasi. Kemudian, praktekkan hasil evaluasi itu di depan anak-anak, anak sendiri, nggak anak orang. Jangan, anak orang dipinjam boleh sih. Anak sapi boleh, anak sapi. Praktekkan, apa tadi lupa? Enggak kan itu loh ada. Aku yang baca. Praktekkan hasil evaluasi tadi di depan anak-anak, anak sendiri, ponakan atau anak jangan di-share ke umum dulu maksud saya supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil evaluasi yang lebih baik. Dan kenapa saya sarankan anak sendiri? Jujur, ya anak sendiri lebih jujur. Kalau jelek dia akan bilang jelek. Itu loh persiapannya kalau kurang jadinya jelek. Maksudnya kalau kita sadar. Kalau kita udah latihan, evaluasi, sampaikan ke anak, loh, kok jadi gelap? Ayo. Jatuh itu lampunya. Kalau kita udah persiapan, kita latihan, kita minta anak untuk mengevaluasi. Karena kenapa anak sendiri? Biasanya jujur. Kalau jelek dia akan bilang jelek. Kalau kurang lucu dia akan bilang kurang lucu. Kalau nggak mudeng pun anak juga akan bilang nggak mudeng. Kalau anak orang atau langsung kita tampilkan di depan anak sekolah minggu, mereka akan diem aja. Yang penting dapat permen, gitu ya. Jadi sebaiknya praktekkan hasil belajar kita kepada anak, ponakan untuk mereka mengevaluasi anak-anak itu juri yang terbaik, anak-anak itu guru yang terbaik untuk bisa menilai kita secara apa adanya. Kemudian praktikkan di depan anak-anak, minta komentarnya ya, lalu evaluasi, dan berikutnya latihan. Iya, udah aku baca itu. Oke. Kemudian latihan terbaik bisa menghasilkan hasil yang terbaik, sempurna, bukan sempurna, maksudnya latihan kita maksimal, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika tampil di depan anak-anak. Gitu. Iya. Kalau latihan sembarangan, kalau sekadar latihan aja jelek. Iya, kalau sekadar latihan aja bukan jelek tapi kurang bagus. Sana aja. Kalau latihannya sembarangan ya hasilnya sembarangan. Jadi latihan dengan maksimal supaya mendapat hasil yang maksimal. Selanjutnya, sediakan panggung boneka sederhana untuk menyempurnakan pertunjukan cerita boneka kita, ya. Panggung boneka seperti apa nanti saya kirimkan melalui chat WA kepada Kak Ivo supaya disebarkan kepada teman-teman semuanya. Dan juga ada video-video contoh yang sudah saya lakukan. Ya, gitu. Udah. Ya, begitu Kak Ivo, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Evelyn, terima kasih ya. Itu sapinya terlihat sangat hidup sekali ya Kak Evelyn ya. Iya, padahal dia takut dipotong nyapi tuh, Kak. Iya, soalnya isinya dakron juga ya. Itu. Aduh, lucu sekali. Memang butuh latihan ya Kak Evelyn. Seperti tadi Kak Evelyn katakan, kita perlu latihan yang maksimal supaya kita mendapat hasil yang maksimal ya Kak Evelyn ya. Ya, teman-teman, ya ini adalah kursus dari Kak Evelyn yang terakhir ya. Kak Evelyn membawakan 2 materi kepada kita. Jadi ini sudah yang terakhir. Jadi sekarang dibuka ruang kesempatan untuk bertanya ya. Bertanya kepada Kak Evelyn ya. Silakan teman-teman, mari pergunakan kesempatan ini untuk bertanya. Mungkin mau mempertanyakan tentang trik-trik tadi, mungkin ada tips-tips yang rasanya belum gitu jelas ya, atau menanggapi apa tentang materi ini, silakan teman-teman ya. Silakan Kak Evelyn, mau ada yang disampaikan juga? Ya, saya tadi yang sudah saya sampaikan itu aja sih, melalui sepanjang saya ngomong tadi, apapun yang Tuhan tempatkan sama kita, Tuhan pasti akan kasih kita kemampuan untuk menjadi lebih baik lagi ketika melayani anak-anak, melayani siapapun, dimanapun kita ditempatkan. Kemudian berlatih terus yang terbaik, jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan, udahlah yang penting nyampaikan firman Tuhan, nanti kan Tuhan yang bekerja.
kalah sama TV kita gitu. Kita usahakan yang terbaik, latihan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya memang terserah Tuhan gitu. Itu aja Ya, Kak Ivo yang mau bertanya atau makasih Kak menambahkan Evelyn. silakan. Ya, silakan yang mau Ya. bertanya. Apa semuanya terkesima? Silakan ada yang mau bertanya. Yuk teman-teman, yuk pergunakan kesempatan dengan baik. Silakan. Ya, Kak Elin. Halo. Halo Kak Elin. Ya, silakan Ya. Bang Dion. Ya. Halo Bang. Ya, saya mau tanya Kak, ketika kita mau cerita tentang beberapa tokoh gitu ya, di setiap minggunya tentunya berbeda dengan tokoh yang mau kita ceritakan. Nah, sementara kita punya satu boneka, misalkan boneka yang saya pegang kayak gini nih. Jadi bisa kita menceritakan itu dengan satu boneka atau bagaimana Kak? Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Bang Dion. Seperti yang tadi saya katakan di tadi ya, usahakan punya satu boneka sebagai partner bercerita. Jadi kalau Bang Dion punya satu boneka singa, ya udah pakai aja boneka singa itu. Tetapi kan yang pasti singanya nggak berubah menjadi si Petrus gitu ya kan, tetap singa yang mungkin bisa nyeletuk tanya sama Abang, atau mungkin yang bisa memperingatkan anak-anak ketika Abang bercerita, kemudian ada yang mungkin sedikit mengganggu, Abang bisa memakai singa itu sebagai pengingat, atau memakai singa itu sebagai opening sebelum menyampaikan firman Tuhan. Kemudian ceritanya itu sendiri bisa disampaikan dengan boneka lain. Seperti kemarin dari materi dari Miss Kim ada boneka apa stick-stick gitu ya, pakai gambar-gambar Stick atau jari. PowerPoint. Nah, itu bisa divariasikan dengan yang seperti itu. Jadi boneka yang Kakak gunakan sekarang ini partnernya sebagai opening. Yuk dengerin ya, Kakak mau bercerita. Iya, dengerin ya semuanya. Duduk yang rapi, bla 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 bla. Kak Bang Dion mau cerita. Taruh, letakkan. Habis berdoa, mulai deh pakai stick-stick tadi. Cerita mengenai 12 murid Yesus misalnya gitu ya. Gitu sih, Bang. Ya, terima kasih Jadi Kak. pastikan partner ya, partnernya jangan jadi si Petrus atau si teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, makasih Kak Evelyn. Ayo teman, siapa lagi yang mau bertanya? Nah, ini pertanyaan dari saya Kak Evelyn. Ya, misalnya kalau kita misalnya Oke, gini Kak silakan, Kak. Evelyn. Kalau kita misalnya gini, kita mau ceritakan misalnya cerita kita itu tentang tokoh-tokoh Alkitab ya, tentang kita mau cerita seperti tadi ada tentang Petrus. Kalau kebetulan topik kita tentang Petrus ya, sementara kita hanya punya satu boneka gitu ya. Gimana caranya menghidupkan cerita itu Kak Evelyn, selain misalnya boneka itu dipakai untuk hanya untuk mengingatkan anak-anak? Ada nggak tips Kak Evelyn yang lain? Gimana kalau ternyata nats kita hari itu topiknya tentang mungkin tokoh Alkitab, mungkin tentang karakter Petrus gitu. Nah, oke, terima kasih Kak Ivo. Itu bisa divariasikan dengan teknik yang lain, maksudnya dengan boneka stick, atau kalau memang kepingin menceritakan tentang tokoh Petrus, tapi tetap memegang boneka karakter kita ini, tetap ingin memegang boneka partner kita ini, bisa saja menceritakan Petrus dan dia, Wah, itu siapa? Petrus itu seorang murid Yesus yang sangat pemberani. Hah? Pemberani maksudnya gimana, Kelin? Maksudnya adalah ketika itu badai datang menyerang ketika murid-murid di atas kapal. Kemudian dari jauh mereka melihat sosok yang berjalan di atas air. Hah? Siapa itu? Petrus? Bukan Petrus, tetapi ternyata itu Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Lalu Petrusnya kemana? Tunggu, Petrusnya dia menantang nih. Kalau memang kamu Tuhan Yesus, biarkan aku menemuimu. Terus Petrusnya berenang? Petrus enggak berenang. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kemarilah Petrus. Lalu Petrus dengan berani dia turun dari kapal, tenggelam. Enggak tenggelam. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus kita. Dia mengizinkan Petrus untuk berjalan sampai beberapa langkah. Lalu yang terjadi Petrusnya merasakan angin bertiup dengan kencang. Dia tenggelam. Petrus tenggelam. Iya. Nah, begitu kira-kira Kak Ivo. Bisa seperti celetukan-celetukan. Dia menanyakan siapa si Petrus. Bahkan kalau perlu, Tuhan Yesus itu siapa gitu. Selebihnya ya memang
kita harus bisa berjuang lebih keras kalau nggak ada boneka Petrusnya. Atau Kak Ivo bisa juga ketika dia sebagai pengantar, kemudian buat boneka jari seperti Petrus atau boneka tangan. Nanti yang akan saya kirimkan ke Kak Ivo ada pola-pola pattern hand puppet atau finger puppet yang bisa membantu kita untuk tinggal dipotong pakai kertas atau pakai kain bisa. Nanti akan saya kirimkan Kak untuk membantu kita. Terima kasih. Ya, makasih Kak Evelyn. Ayo teman-teman yang lain, silakan. Ya, masih kita ada waktu, kita masih bisa menampung 2 pertanyaan lagi, teman-teman. Ya, silakan. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Ini Kak Evelyn, aku mau tanya, seandainya nih kan, tadi kan kita bahas boneka tangannya itu ketika kita mau menyampaikan firman. Jadi dia teman kita untuk berbicara, bercerita. Nah, kalau misalkan kita gunakan boneka tangannya untuk memulai ibadah supaya adik-adik sekolah minggu itu ada semangatnya, karena ketika melihat boneka tangan yang kita mainkan itu, apakah tidak masalah, Kak? Nah, terima kasih Kak Nova. Nggak masalah, yang penting boneka itu tetap sebagai karakter bonekanya. Jadi kalau memang karakter boneka kakak itu dari awal yang centil, cerewet, gini-gini ngomong-ngomong terus gitu kan, ya udah jadikan itu tetap seperti itu. Karakternya udah melekat di boneka kakak itu, jangan diubah-ubah karakternya. Kemudian gunakan itu untuk menjadi penarik anak-anak. Nggak masalah. Jadi di awal untuk opening tetapi tetap aja untuk memimpin doa pembukaan, bukan bonekanya. Kakak yang memimpin doa pembukaan. Si kelinci ini bisa menjadi apa yang ngatur? Iya, yang ngatur untuk teman-temannya bisa duduk rapi, dengerin dengan baik. Iya, gitu. Jadi nggak boleh banyak ngomong. Iya, tutup telinganya. Loh, tutup telinganya gimana sih? Jadi gitu. Bisa terus itu pun nggak apa-apa Kak, dialihkan yang lain. Nanti anak-anak wah, itu kelihatan mana yang udah fokus, mana yang belum fokus. Yes, good. Oke, gitu Kak kira-kira. Nggak masalah untuk opening. Terima kasih. Iya, makasih Kak Evelyn. Ayo, 1 penanya lagi teman-teman, silakan. Iya, Kak. Ya, 1 penanya lagi, silakan. Masih ada? Oke. Habis? Sudah paham. Nah, sudah paham semuanya. Baiklah teman-teman semua, ini adalah penutupan dari apa yang sudah Kak Evelyn ajarkan. Sangat banyak sekali ya Kak Evelyn ajarkan kepada kita semua, yang sangat membantu kita di dalam kita semakin tajam di dalam pelayanan, karena tujuan akhir kita adalah supaya anak-anak bisa datang kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan ya. Teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada Kak Evelyn. Silakan di-unmute ya teman-teman ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Evelyn. Sama-sama. Terima kasih, Kak Evelyn. Terima kasih, Kak Evelyn.